Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi ahyana wa ma ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Suatu kabar yang dirahmati Allah, bersama-sama marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat hidayah, iman Islam, sehat dan lain-lain. Shalawat berserta salam selalu kita aturkan kepada Nabi Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat dan para wali yang telah memberikan hidayah iman Islam kepada kita semua, para ustaz yang kita junjung, semua penyampaian atau pemberian ilmu kepada kita semua. Ma'asyar muslimin, para subscriber suatu kabar yang dirahmati Allah. Sebab-sebab penyimpangan akidah kaum muslimin, para subscriber suatu kabar yang berbahagia. Sungguh tidak ada kalimat yang lebih indah kecuali ungkapan rasa syukur atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sholawat dan salam kita curahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan orang-orang yang istiqomah di jalannya hingga hari kiamat. Seorang mukmin wajib beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, serta takdir yang baik maupun yang buruk. Keimanan ini hendaknya terbukti dengan membenarkan apa yang datang dari Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, berupa melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Inilah akidah dan keyakinan yang benar. Akidah sebagai pondasi seorang mukmin yang menjadi keyakinan kokoh yang terbebas dari berbagai bentuk keraguan. Kaum muslimin, para subscriber suatu kabar yang berbahagia. Ada beberapa sebab terjadinya penyimpangan manusia dari akidah yang benar. Di antaranya bernama jahil atau bodoh dari akidah sahihah. Manusia jahil karena tidak mau mempelajari dan memahami akidah sahihah, akidah yang benar. Mereka tidak memiliki perhatian masalah akidah sahihah yang dengan baik. Akibatnya tumbuh generasi yang tidak mampu membedakan akidah yang benar dan akidah yang salah. Itulah simbol Islam yang diperingatkan Rasulullah akan terlepas satu persatu karena tidak mengenal kejahiliahan. Hal ini
sebagaimana ungkapan Umar bin Khattab, innama tanqudu Allah islami wadin ulwah idza nasha'u fil islami min man la ya'riful jahilin. Sesungguhnya putusnya dari Islam itu sedikit demi sedikit apabila tumbuh dalam Islam orang yang tidak mengenal jahiliyah. Kedua, ta'assub atau fanatik. Ta'assub atau fanatik bukan menjadi seseorang tidak mampu melihat kebenaran bahasa persuasif mereka hanya menerima yang datang dari kelompoknya atau sesuatu yang diwariskan dari nenek moyang mereka meskipun jauh dari kebenaran. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 170, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum attabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma Fanyana alaihi abana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya, padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapatkan petunjuk. Al-Baqarah ayat ke-170. Taklid buta. Taklid adalah mengikuti pendapat seseorang tanpa mengetahui dasarnya. Mereka mengikuti pendapat orang lain baik dalam hal kebenaran maupun kebatilan Allah. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat ke-21, wa idza qila lahum muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana syaitanu yad'uhum illa adabil syair. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang kami walaupun sebenarnya setan menyuruh mereka ke dalam azab api yang menyala-nyala atau neraka? Surat Luqman ayat ke-21. Contoh taklid buta
adalah mengikuti orang lain yang jelas rusak akidahnya. Meski diingatkan, mereka tidak mau kembali. Taklid ini menjadi penyebab manusia menyimpang dari akidah yang benar. Mereka tidak mau menerima kebenaran kecuali yang datang dari kelompoknya atau dari para pemimpinnya, meski mereka jelas melakukan sebuah kekeliruan. Yang berikutnya bahasa skabel. Suara difabel adalah gulu atau berlebih-lebihan. Gulu adalah berlebih-lebihan dalam mencintai wali, orang-orang saleh, dan mengangkat mereka di atas derajat yang semestinya. Bahasa skabel suara difabel. Mereka berkeyakinan bahwa orang saleh tersebut mampu memberikan manfaat dan mudarat kepada manusia. Mereka menjadi perantara untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bertakarub kepada kuburan para wali itu dengan hewan kurban. Bahasa skabel suara difabel. Nada doa istighosah dan meminta pertolongan sebagaimana dari pada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Wa qalu la tad'una alihatakum wa la tad'una wada'a wa la suwa'an wa la ya'gusha wa ya'uqa wan nas. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Ud, dan jangan pula Suwa, Yagus, Ya'ud, dan Nasr. Surat Nuh ayat ke-23. Konon Hud dan Su'a, Yagud, Ya'ud, dan Nasr adalah nama orang-orang saleh yang akhirnya dijadikan sesembahan mereka. Berikutnya adalah ghaflah adalah lain. Dalam artian lain dari merenungkan ayat-ayat Al-Quran, baik ayat-ayat Qur'aniyah dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta. Sifat lalai ini menjadikan mereka sombong, laksana kaum yang membanggakan halannya. Allah berfirman bahasa skabel surat difabel yang berbahagia. Qala innama uziduhu ala ilmin indi awalam ya'lamu anna Allaha qad ahlaka min qabli min quruni man huwa asyadu minhu quwwatan wa aktsara
jam'a wa la yas'alu an dunihim Allah mujrimun. Dia kaum berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Surat Al-Qasas ayat ke-78. Mereka tidak mau berpikir terhadap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di alam semesta, yang peduli dengan keistimewaan di alam semesta yang penuh dengan keistimewaan. Karena rumah kosong dari pendidikan Islam yang benar, para subscriber suara difabel yang berbahagia. Anak tidak diberikan porsi pendidikan Islam yang baik dan benar. Padahal peran orang tua sangat besar dalam mengawal fitrah seorang anak. Rasulullah SAW kullu mauludin yuladu ala fitrah fa'abawahu yuhawidani au yumajisani bayus Yunasironi. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi atau Nasrani. Kaum muslimin yang berbahagia, para subscriber suara difabel yang dirahmati Allah. Begitulah sebab terjadinya penyimpangan dari akidah yang benar. Karena itu, solusi yang dapat ditempuh adalah dengan kembali mempelajari Al-Quran, bahasa subscriber suara difabel, memberikan pendidikan akidah yang benar kepada anak-anak kita sejak dini. Punya kewajiban para dai dan ulama untuk mengingatkan umatnya agar selalu berada di jalan yang benar. Ustaz yang kita percaya, subscriber dan ustaz yang saling menyalahkan itu yang kita takuti, karena zaman saat ini adalah zaman banyak ulama yang saling menggunjing orang lain. Semoga kita selalu mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu membedakan dan yang hak dan yang batil. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma
hamdika asyhadu alla ilaha illallah asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan tetap terus dukung channel Suara Difabel, semoga bermanfaat. Jangan salah komen dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.